Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mangkusagara, NPM 1007070119086 dari Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang petrogenesis batu granit serta karakteristik mineral logam dan non-logam. Pertama, batu granit. Saya akan menjelaskan tentang batu granit. Oke, batu granit ini merupakan salah satu dari jenis batuan baku dalam atau intrusif. Batu granit ini terbentuk melalui pendinginan magma yang terjadi dalam bumi. Batu granit ini memiliki sifat yang asam. Selain itu, batu granit memiliki tekstur yang kasar. Kemudian, batu granit ini rata-rata berwarna terang, seperti abu, coklat, atau kemerahan, dan bisa dilihat pada gambar yang tersedia di layar PowerPoint tersebut. Kemudian batu granit ini merupakan batu yang rata-rata berbentuk besar. Selain besar, batu granit ini memiliki tekstur yang kuat, bahkan dikatakan bahwa batu granit ini memiliki kekuatan yang sama melebihi batuan baja. Kemudian genesia batuan. Genesia batuan granit ini terbentuk di dalam bumi dengan melalui proses intrusi magma. Apa sih intrusi magma itu? Intrusi magma itu merupakan proses naiknya magma ke permukaan bumi yang menyusup di antara celah-celah batuan. Tetapi karena tenaga yang kecil, magma tidak pernah sempat keluar dari bumi dan mengalami pendinginan di dalam bumi. Batu granit ini terbentuk melalui pendinginan magma yang terjadi di dalam bumi dengan tempo yang sangat lama. Kemudian, akibat pendinginan yang lama ini, tekstur batuan granit ini cenderung sangat kasar. Magma yang mengalami pendinginan ini membentuk butiran mineral yang besar. Butiran mineral yang besar ini kemudian bersatu dan menjadi batu granit. Kemudian, batu granit juga dapat ditemukan di permukaan bumi. Hal ini dapat terjadi jika lelehan lava yang melayap di permukaan bumi itu mengandung unsur batu granit. Struktur dari batu granit merupakan 20 hingga 60% batu granit terdiri dari kuarsa dan feldspar. Dengan rincian 10% kuarsa, 30 hingga 60% feldspar kalium, dan 0 hingga 35% plagioklas natrium, dan mineral Memphis 30 hingga 35%. Kemudian, pada genesia batuan granit ini, merupakan proses pembentukan batuan granit yang diawali dengan bergeraknya magma dari dapur magma. Kemudian setelah itu magma mendapat tekanan dari bawah. Magma itu kan bersifat lebih ringan dari bumi gitu kan. Kemudian pergerakan magma itu terjadi terus ditekan sehingga bergerak di atas mendekati permukaan bumi. Pergerakan magma terhenti hanya sampai lapisan tanah karena tekanan yang diberikan terlalu kecil. Kemudian, magma yang berada di dalam lapisan kulit bumi lama-kelamaan mengalami proses kristalisasi karena suhu yang di dekat permukaan bumi itu lebih rendah daripada suhu di dalam dapur magma. Kemudian, setelah itu akan mengalami proses kristalisasi, maka magma akan membeku dan menjadi batuan granit yang termasuk dalam jenis batuan beku. Kemudian ada komposisi mineral batuan granit. Komposisi mineral batuan granit ini berupa kuarsa, feldspar, serta sedikit mineral mekaminan yang amfiboal dan amfiboal. Menurut ilmu petrologi, granit ini didefinisikan sebagai batuan beku yang di dalamnya terkandung mineral kuarsa sebesar 10 hingga 50% dari kandungan total mineral felsik, serta mineral alkali feldspar yang sebanyak 65 hingga 90% dari jumlah yang seluruh mineral itu feldspar. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, terdapat kuarsa, plagioklas, potasium feldspar, biotit. Nah, granite is felsic and panaritic. It will always contain the mineral quartz and feldspar and may include plagioklas, biotit, and amphibole. Kemudian kita menuju tekstur. Apa sih tekstur itu? Nah, tekstur ini merupakan sifat dari mineral dan hubungan antar butir dalam batuan tersebut. Oke, lanjut saja langsung. Tekstur itu pada batuan baku ini meliputi sebagai berikut.
Yang pertama ada derajat kristalisasi. Nah, pada derajat kristalisasi batuan granit ini merupakan holokristalin. Kenapa holokristalin? Holokristalin ini adalah merupakan batuan beku di mana semuanya tersusun oleh kristal. Tekstur holokristalin ini merupakan karakteristik batuan plutonik, yaitu mikrokristalin yang telah membeku di dalam permukaan. Nah, bisa dilihat dari diameter kristal, kemudian nama butiran tersebut. Nah, bisa dilihat itu bagaimana derajat kristalisasi pada batuan granit tersebut. Oke, yang kedua ada hubungan antar butir. Nah, hubungan antar butir pada batuan granit ini merupakan inequigranular. Nah, apa sih inequigranular itu? Nah, inequigranular itu merupakan butiran yang mempunyai ukuran tidak seragam. Dapat dilihat pada gambar. Di situ yang sebelah kiri ada equigranular, yang artinya butiran mempunyai ukuran yang seragam. Kemudian yang sebelah kanannya ada inequigranular yang tidak seragam. Kemudian yang ketiga ada granulitas. Apa sih granulitas itu? Granulitas itu merupakan besar butir. Nah, pada batu granit ini merupakan faneritik. Faneritik itu merupakan butiran yang dapat dilihat langsung secara mata, tak kasat mata lah ya. Kemudian ada tekstur khusus. Nah, untuk tekstur khusus ini pada batuan beku itu ada namun tidak dipakai karena biasanya tekstur khusus ini terdapat pada batuan-batuan seperti batuan sedimen yang seperti pumice, skoria, sferolitik, dan grafitik. Seperti itu. Kemudian struktur. Struktur ini merupakan gambaran tentang kenampakan atau keadaan suatu batuan gitu. Kemudian apa sih struktur yang ada pada dalam batuan granit ini? Struktur batuan yang ada pada granit ini merupakan struktur yang masif. Apa sih masif itu gitu kan? Masif ini merupakan struktur yang memperlihatkan suatu massa batuan yang terlihat seragam, termasuk di dalamnya bentuk dan kedudukannya. Struktur batuan mengamati ciri-ciri batuan dan skala besar yang dapat diamati di lapangan, seperti perlapisan, lineasasi, kekar-kekar, dan vesikularitas. Kemudian keterdapatan batuan granit di Indonesia. Nah, keterdapatan batuan granit di Indonesia ini sangat beragam. Pertama ada di Pulau Sumatera, seperti di Nanggroe Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, dan sebagainya. Kemudian ada di Pulau Jawa, seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Barat, ya. Kemudian di Jatim, kemudian ada di Pulau Kalimantan, seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kemudian ada di Pulau Bali, ada di Pulau NTB, dan Pulau NTT. Kemudian ada karakteristik mineral logam. Nah, di sini saya mengambil contoh mineral galena. Nah, mineral galena ini memiliki sifat fisik dengan warna abu kehitaman, bisa dilihat pada gambar. Kemudian kilapnya itu adalah kilap logam dengan kekerasan 2,5 sampai 5,5 skala Mohs. Skala Mohs itu untuk ini sebagai penanda kekerasan batuan gitu. Kemudian untuk pecahan itu uneven atau tidak rata. Kemudian belahannya itu sempurna, ketahanannya kuat, untuk gores merupakan berwarna abu-abu, dan kemagnetan itu ferromagnetik atau bisa menarik magnet. Kemudian transparansi, opaque. Opaque itu tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kemudian perawakannya memapan atau tubular. Nah, di sini sekarang ada sifat kimianya dari galena ini. Untuk mineral galena ini memiliki rumus PBS, yang artinya mineral ini terdiri dari unsur sulfida dan juga timbal. Mineral galena ini masuk ke dalam golongan mineral sulfida, yang artinya mineral ini terbentuk dari hasil senyawa secara langsung antara sulfur atau belerang dan unsur lainnya seperti besi, perak, tembaga, seng, merkuri, dan timbal. Nah, kemudian ada karakteristik mineral non-logam. Saya ambil contoh mineral grafit.
Nah, mineral grafit ini memiliki sifat fisik dengan warna yang abu kehitaman. Bisa dilihat oleh gambar hampir mirip dengan galena namun berbeda. Nah, kemudian kilap ini termasuk non-logam. Kekerasannya kurang dari 2,5 skala Mohs. Kemudian pecahannya ini adalah Hackley, bergerigi. Kemudian belahan ini tidak sempurna, ketahanannya brittle atau kemudian gores ini berwarna hitam. Kemagnetan ini diamagnetik, tidak bisa menarik magnet. Kemudian transparansi ini opaque, sama dengan galena, tidak bisa ditembus oleh cahaya. Kemudian yang terakhir ada perawakan, menjarum atau asisular. Nah, ini ada sifat kimianya. Sifat kimia pada grafit ini merupakan natif elemen dengan komposisi C atau karbon. Mineral grafit masuk ke dalam golongan mineral natif elemen yang dicirikan dengan hanya memiliki satu unsur atau satu komposisi kimia saja. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Oke, yang pertama kita mengambil poin bahwa batu granit merupakan salah satu dari jenis batuan beku dalam. Batu granit ini terbentuk melalui pendinginan magma yang terjadi dalam bumi. Batu granit ini memiliki sifat yang asam. Selain itu, batu granit memiliki tekstur yang kasar. Granit ini memiliki komposisi mineral berupa kuarsa dan feldspar serta memiliki mineral mekaninan dan amfiboid. Kemudian poin kedua, mineral galena. Nah, mineral galena ini memiliki rumus PBS yang artinya mineral ini terdiri dari unsur sulfida yang juga timbal. Mineral galena ini masuk ke dalam golongan mineral sulfida, yang artinya mineral ini terbentuk dari hasil senyawa secara langsung antara sulfur atau belerang dan unsur lainnya seperti besi, perak, tembaga, seng, merkuri, dan timbal. Kemudian ada poin ketiga, mineral grafit. Nah, mineral grafit ini merupakan natif elemen dengan komposisi C, karbon. Mineral grafit ini masuk ke dalam golongan mineral natif elemen yang dicirikan dengan hanya memiliki satu unsur atau satu komposisi kimia saja. Sekian saja penjelasan dengan materi ini. Saya Arif Mangkusagara, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.